Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Uh, Kali ini saya akan kembali jalan-jalan ya, uh, keliling atau berjalan-jalan seputar kota Medan ya, Sumatera Utara. Kalau pada video sebelumnya saya mengajak kawan-kawan menuju jalan tol ya tadi, yaitu jalan tol Helvetia ke Bandar Slamet. Nah, kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan juga jalan tol lagi ya. Cuma kali ini jalan tol yang masih di kota Medan, yaitu jalan tol dari Bandar Slamet ke Amplas. Nah, kemudian baru menuju ke jalan Ngumban Surbakti ya, Ngumban Surbakti. Nah, di situ kita akan ketemu daerah yang bernama Asrama Haji, di mana calon jemaah haji yang datang dari Medan akan dipondokkan sejenak di situ sebelum diberangkatkan ke tanah suci. Baik, mari kita mulai saja perjalanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran jalan kita, selamat hingga sampai tujuan. Amin. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, kita saat ini berada di daerah Percut Setuan ya, yaitu tepatnya di Jalan Ledda Sujono ya, Ledda Sujono, daerah Tembung. Kita akan menuju gerbang tol Bandar Slamet ya, dan arah yang kita ambil adalah arah menuju Terminal Amplas ya, menuju gerbang jalan tol Amplas. Nah, jadi kota Medan ini sebenarnya dikelilingi oleh jalan bebas hambatan atau jalan tol ya, yaitu dimulai dari mulai gerbang Helvetia di daerah Helvetia sana ya, Medan, daerah Medan barat laut ya, arah barat laut ke utara. Nah, kemudian baru nanti sampai ke Amplas. Nah, jadi dari Helvetia gerbang tol itu di Medan ada sekitar 5 ya, 5 atau 4 gitu. Pertama, ya kita hitung sama-sama ya. Pertama Helvetia, kedua kedua Marelan ya, ketiga Tanjung Mulia, keempat Anip, kelima Bandar Slamet. 6 berarti. Yang keenam baru Amplas ya. Nah, di depan kita sudah masuk kawasan jalan tol ya. Kita nanti akan belok ke kanan ya. Saya persiapkan dulu etolnya ya. Kartu etol sudah siap ini. Dan kita akan belok ke kanan. Ya, ini dia. Ini biasanya ramai lalu lintas ini. Suasana kota Medan sore ini panas ya, cukup panas. Suhu saya kurang tahu juga. Oh, suhu sekitar 32 derajat Celcius. Nih, di mobil saya ada pengukur suhu ya. Ini cukup panas itu, 32. Nah, emang kalau dilihat dari sekitar pinggirnya itu ya, pinggir kota itu ada sekumpulan awan-awan mendung ya. Biasanya malam hari nanti mulai turun hujan. Oke, ini di Medan atau Sumatera Utara sudah masuk musim kemarau ya. Azan, kita dengar azan.
Oke, baik, kita sudah masuk jalan tol Bandar Selamat menuju ke jalan tol Amplas ya. Oke, jadi jalan tol ini kalau terus saja ini nanti sampai ke tebing ya. Nah, sampai ke tebing. Walaupun saya dengar kabar katanya jalan tolnya udah sampai ke Indrapura ya, Indrapura. Tapi saya belum pernah coba ya, belum pernah jalan sana. Nantilah kawan-kawan kalau ada waktu, ada rezeki, saya akan videokan juga nanti perjalanan ke sana ya. Oke. Nah, ini kita masih di sekitar di daerah Mandala namanya, di daerah Mandala ya. Termasuk kawasan yang cukup padat di Kota Medan. Kalau etnis campur-campur sini ya. Ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, dan ada Chinese ya. Ada Hokkien campur sini. Ya, sebentar kita potong dulu bang, sabar bang ya. Oke, silakan bang. Dia minta potong jalan ya, silakan. Jadi jalan tol Amplas ini, jalan tol ini disebut dengan jalan tol Bel Merah. Ya. Jalan tol ini jalan tol paling lama di Kota Medan ya, jalan tol Bel Merah. Bel Merah ini kepanjangan dari Belawan, Medan, Tanjung Merawa. Bel Merah, Belawan, Medan, Tanjung Merawa. Karena emang ini dibangun ketika pada zaman Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto ya. Dan dibangun jalannya hanya sampai Tanjung Mulia ya. Belawan ya. Belawan, kemudian Tanjung Mulia, nah kemudian Hanif, Tol Haji Hanif, kemudian Bandar Selamat, Amplas, dan terakhir di Tanjung Merawa. Jadi itu paling lama. Nah, dan biaya tolnya itu paling murah ini ya, paling murah, paling sekitar kalau dari saya tadi dari Bandar Selamat ke Amplas itu sekitar 2.500 kurang lebih ya, kurang lebih. Nah tadi saya nggak cek pula waktu nempelkan kartu tadi ya, cuma biaya mungkin sekitar segitulah ya, sekitar 2.500 ke 3.000. Kalau dari Amplas sampai ke Tanjung Mulia mungkin sekitar 4.000-an gitu. Jadi cukup murah ketimbang jalan tol yang baru ya. Kalau jalan tol baru itu cukup mahal ya, dari Amplas ke Tebing misalnya itu udah 50 ya, 50.000. Atau Amplas ke Pakam kita sampai 20.000 ya. Nah gitu. Oke, baik. Nah, kita nggak lama ini paling ke Amplas hanya makan waktu kurang lebih 15 menit, kurang lebih 20 menit ya. Sementara kalau kita jalan biasa dari daerah Bandar Selamat, Letda Sujono ke jalan Amplas sana mungkin makan waktu 2 jam mungkin ya, 2 jam.
Nah, oke. Nah, itu dia sudah mulai nampak tanda-tandanya, berarti sudah dekat gerbang tol Amplasnya ya. Dan nanti akan masuk kota lagi. Jadi di kota kita akan masuk flyover dulu, jalan flyover Amplas. Nah, itu dia, sudah ada kelihatan Amplas Patumbak 1 km ya. Jadi kalau Patumbak itu dapat Amplas dulu, kemudian dia kalau dari flyover nanti belok kiri. Kalau kita enggak, kita terus saja. Nah, ini Amplas Patumbak 1 km. Nah, ini kan udah nggak jauh lagi. Dan itu kalau kawan-kawan nampak itu ada, kalau ada yang nampak jembatan tol itu oh, itu masih di jalan biasa, itu masih jalan biasa. Kawan-kawan, ini kita sebenarnya udah masuk daerah Amplas ya, udah masuk daerah Amplas, dan sebentar lagi kita akan masuk ke gerbang tolnya, gerbang jalan tolnya. Nah, sekitar 500 meter lagi, jadi nggak jauh ya. Kalau naik mobil 500 meter itu nggak jauh ya. Kalau jalan ya jauh lah ya, 500 meter 1 kilo ya. Oke, kita ambil pinggir aja karena kita bakal ambil jalur yang kiri ya, jalur menuju gerbang tolnya. Nah, itu dia ya. Ini jalur Amplas ini, jalur tol ini bukan jalur keluar ya, jalur keluar kota Medan ya. Dan ini kalau nanti jalan tol ini nyambung sampai ke Jalan Tol Prapat, mungkin ke Kota Pinang, mungkin bisa nyambung ke Riau ya, ke Riau. Mungkin waktu tempuh 12 jam ke Riau bisa dipotong menjadi setengahnya mungkin. Nah, baik, kita udah belok ke kiri, kita akan menuju gerbang tolnya ya. Kita mesti hati-hati di sini karena di sini 2 jalur ya, di sini 2 jalur, jadi hati-hati. Kalau yang tadi kita masih 1 jalur ya, jadi mesti tak khawatir. Kalau ini ada 2 jalur, jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena kecepatan tinggi semua nih. Sentuh selip sedikit, wah. Baik, itu dia, itu depan kita itulah mulai masuk ke daerah gerbang tolnya ya, kita mau keluar tol. Oke, saya siapkan dulu kartu e-tolnya, kemudian bersiap-siap memilih salah satu gerbang tol yang ada. Setahu saya ini banyak di sini gerbang tolnya ya. Karena rata-rata orang dari luar Medan, dari tebing itu nggak mengambil atau masuk ke Medan melalui jalur ini. Itu dia gerbang yang depan, nampak tol, gerbang tol Amplas ya. Oke, mobil kendaraan kecil ini dia khusus ya. Jadi kita silakan pilih yang mana, dipilih yang warna hijau dia. Oke, nah iya, ini dia. Kita sebaiknya ambil yang jalur mobil kecil kok saya, karena saya gunakan sedan ya, supaya lebih aman lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempel 3.000. Oke, 3.000 rupiah rupanya ya, sudah naik 500 perak.
Ya, kita sudah keluar jalan tol dan sekarang kita akan menuju kota Medan. Ya. Tapi kita tidak ke pusat kota ini, enggak. Kita jalan di pinggir kota. Oke, kawan-kawan. Nah, depan kita ini jalan layang ya, flyover Amplas. Jadi dulu sebelum ada flyover nih, simpang ini di simpang Amplas namanya, itu sangat padat sekali ya, padat merayap, bahkan bukan padat merayap lagi, betul-betul padat, tak bergerak ya, karena semua kendaraan masuk di sini, jalurnya masuk sini semua, sehingga ya jadi penumpukan lah ya. Nah, oke, kita akan naik lagi nih ke flyover supaya Oke, kita akan naik. Nah, ini sejarahnya flyover ini dibangun cukup lama ya. Kalau saya tak salah sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu baru selesai. Jadi selama itu setiap lewat sini saya harus pakai masker karena debunya luar biasa di sini. Waktu itu ya, waktu pembangunan itu. Tapi setelah selesai enggak. Nah, di bawah kita ini adalah jalan ya, jalan lama ini di bawah kita. Ke kiri itu yang ke Patumbak ya, Patumbak. Tadi kalau kawan-kawan tadi lihat di petunjuk tol tadi ada Patumbak ya, itu kiri tadi ya. Jadi kita kalau mau ke Patumbak tidak lewat sini, kita lewat bawah tadi ya, kita nggak naik flyover. Nah, kalau ke flyover ini khusus untuk yang mau ke Medan. Baik, ini daerah Amplas, ya, masih Amplas. Nah, ini nggak kelihatan tuh ada jembatan ya, dan di bawah ini ada sungai, namanya Sungai Amplas. Amplas. Nah, Sungai Amplas di bawah kita nih ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ini sangat padat dan kita pengendara mobil harus rada hati-hati ya, karena di sini kendaraan umum ya, angkot, bus ini lewat sini semua ini. Nah, tuh saya mobil di belakang saya ada mobil truk kencang ya, ngalah aja ya. Ya wes, ngalah ya kan, yang muda mengalah gitu kan ya. Jadi yang angkot ini gimana kita bilangnya, karena dia ngejar setoran ya, jadi mungkin dia kurang memikirkan lah ya, pengendara yang lain. Nah, itulah ya. Oke, baik kawan-kawan, di sebelah kiri kita nih banyak terminal bus ya, ada terminal bus ALS, ANS, kemudian ada apa lagi ya, Bintang Utara masalah ya, Makmur ya, Makmur. Jadi di daerah ini banyak terminal bus di sini. Nanti bus-bus ini sebelum keluar Medan dia harus melapor dulu ke terminal Amplas ya. Oke, baik. Samping kita nih ada SPBU. Nah, di depan kita itu daerahnya ada bukan Amplas lagi. Itu nama daerahnya adalah Simpang Limun ya, Simpang Limun. Walaupun sampai sekarang saya mencari limunnya di mana, nggak ada ya. Limun itu kalau bahasa Indonesianya ya sirup lah. Cuma beda limun di sini ada sodanya. Gitu. Kalau sirup kan nggak ada ya. Kalau limun ada sodanya. Walaupun tidak sekeras Coca-Cola ya. Nah, kita ke kiri, kita ambil kiri.
Kita ambil kiri. Ini jalannya pecah dua ya, satu ke kanan itu ke kota. Nanti kalau terus ya kanan ini kita ke Lapangan Merdeka. Nah kalau ke kiri enggak, kiri kita jalan pinggir ke jalan Ring Road. Nah ini kita belok ke jalan Ring Road nih. Ya. Nama daerahnya ini, kalau terus saja tadi terus ke Simpang Limun. Nah kalau di sini namanya bukan Simpang Limun, ini daerahnya namanya Marendal. Nah daerah Marendal nih. Nah Marendal ya. Jadi Marelan tuh ada dua daerah yang mirip-mirip namanya, tapi jauh sekali jaraknya ya. Yang pertama inilah Marendal ya, Marendal di daerah kita bilang daerah Amplas dia, Amplas. Sementara yang satu lagi namanya Marelan. Nah, Marelan, hati-hati salah sebut. Jadi kalau Marelan itu berada dekat Belawan, jauh dari Amplas. Jauh dari Amplas ya. Nah, oke, kencang-kencang sekali bang, slow bang. Wih. Nah ini, oke di depan kita itu ada sekolah ya, sekolah internasional. Prime One ya, Prime One. Baik, saya kalau Prime One ini saya tidak tahu latar belakangnya ya. Tahu saya. Jadi saya belum bisa cerita tentang Prime One ya. Prime One School itu gimana. Mungkin kawan-kawan yang lebih mengetahui mungkin bisa bercerita lah tentang Prime One ya. Oke, lanjut lagi kita masuk mendekati daerah Titik Kuning namanya. Titik Kuning. Ini kita menuju Simpang STM. Nah, Simpang STM memang simpang macet ini. Jadi kita mulai kena macet ini. Karena ada lampu merah. Lampu merah. Nah, setelah lampu merah ini agak lapang nanti. Kemudian nanti akan macet lagi sekitar dekat dekat asrama haji ya. Baik. Kawan-kawan ya, kondisi Medan ini sore hari seperti ini. Jadi kita terkena macet di lampu merah STM namanya. Ada jalan STM di depan kita ini. Dan situ ada persimpangan ya. Nah, disebut orang simpang STM ya, simpang STM. Nah, kalau ke kanan ke jalan STM, nanti jalan STM ini ujungnya adalah Bandara Polonia ya. Bandara Polonia atau bisa ke Istana Maimun ya, bisa juga. Kalau ke kiri ini menuju Marendal lagi, daerah Marendal. Dan nanti dia akan menjelusuri Marendal, kemudian nanti keluar kota ya, ke daerah Petumbak juga bisa. Oke, saya mendengarkan suara ambulan, tapi di mana ya? Nah, kalau ada suara sirine seperti itu, lebih baik kita minggir ya. Baik, lanjutkan lagi. Nah, biasakan kalau berkendaraan mobil di jalur aja ya, jangan ambil jalur orang gitu. Nah, di jalur aja seperti ini sehingga tertib ya. Hanya saja memang tidak semua pengendara mobil menyadari itu ya. Jadi mau cepat, jadi main masuk aja, akhirnya apa ya? Akhirnya mengganggu jalan orang lain gitu. Jalur aja. Ini saya ikut jalur aja, gampang aja. Kalau mau potong ya silahkan, kasih tanda gitu. Oke. Nah, kita
sudah masuk ke daerah Titik Kuning namanya. Dulu Titik Kuning ini merupakan daerah ya yang rawan macet juga ya. Nah, saya masuk ke daerah namanya underpass ya. Kalau tadi flyover dia ke atas ya. Nah, ini underpass, jadi kita masuk ke bagian bawahnya ya, underpass. Masuk ke terowongan ya. Nah, dulu sebelum ada underpass ini, daerahnya cukup macet luar biasa. Ya, bisa kita 2 jam di sini habis sekedar untuk lewat ya. Nah, ini namanya underpass. Jadi jalan lama tuh di atas. Nah, di atas kita tuh jalan lama, jalan Katamso. Jalan Katamso menuju menuju Titik Kuning lah, ya, Titik Kuning. Oke, baik. Nah, Titik Kuning itu terus saja nanti ke Deli Tua. Nah, yang pernah saya cerita tadi, itu kota lamanya Kota Medan ya, Deli Tua. Nah, kita terus aja. Di sini kita kena macet. Macetnya nih unik. Macetnya karena banyak kendaraan yang mutar dari sini. Nah, ya. Tujuan mereka rata-rata ke daerah Johor namanya. Jadi nggak boleh langsung mereka belok, jadi harus mutar di sini. Dampaknya apa? Dampaknya ya, kendaraan yang dari amplas tadi akan mengalami kemacetan di sini. Ya. Nah, ini kadang-kadang lama nih. Dan ternyata yang mengatur sini bukan polisi atau dishub atau dinas perhubungan ya, tapi ini adalah masyarakat setempat nih, sehingga ya mereka hanya mementingkan kendaraan yang mutar aja, sementara kendaraan yang laju ke depan kadang-kadang tidak diperhatikan, lama gitu. Kenapa begitu? Ya, jelas saja, karena kendaraan yang mutar akan memberikan tips ke mereka. Karena itu mereka mendahulukan yang memberikan tipsnya ke mereka ketimbang kita yang terus. Nah, ini dia. Ya. Oke. Ini dia, kita sudah lewat tempat pusat macetnya. Ini kita udah terurai lagi. Ini nanti lapang jalannya ya, lancar sampai nanti kemana ya? Ke Padang Bulan nanti. Nah, sudah mulai agak macet lagi. Oke. Nah, ini nama daerahnya Asrama Haji ya, daerah Asrama Haji. Nah, di kiri kita ini nama jalannya Karya Jasa ya. Soalnya Karya Jasa ya. Karya Wisata atau Karya Jasa, saya nggak ingat ya. Nah, kalau jalan Karya Jasa tadi kok terus saja itu nanti akan ke Patumbak juga. Nah, kemudian ke Namurambi, ada daerah namanya Namurambi. Dari Namurambi ini nanti bisa ke Pancur Batu. Ya. Nah, di daerah sini kita akan banyak melihat gedung-gedung pemerintahan di sini. Ya, departemen-departemen seperti Departemen Pertanian, kemudian Departemen Perpajakan ada juga sini. Ya, banyak gedung pemerintah sini, pengadilan juga sini ada, pengadilan militer ada di sini. Wow. Nah, ini pengadilan nih, ini kejaksaan, gedung kejaksaan tinggi. Di kanan kita Departemen Pertanian, kemudian ini Dinas Perkebunan. Banyak nih gedung pemerintahan di sini. Ya. Nah, jadi banyak gedung dinas di sini. Nah, ini dia. Sebelah kiri kita ini adalah asrama haji, asrama tempat pemondokan para calon haji. Nah, ini ya. Jadi setiap calon haji dari Kota Medan akan dipondokkan di sini dulu sebelum berangkat. Jadi dibekali lah apa yang akan dikerjakan nanti ketika di Mekah, di Madinah, agar tidak salah ya, atau meminimalisir terjadinya kesalahan ibadah ya, kekeliruan dalam beribadah. Kan sayang ya, dengan biaya yang cukup mahal atau sampai sana tidak sah hajinya gitu ya, hanya karena kesalahan rukun gitu, bukan dibuat pondokan.
Baik, kita lanjutkan lagi. Ini masih daerah Asrama Haji, masih walaupun sudah agak jauh. Nah, nanti setelah simpang lampu merah itu kita masuk ke daerah Johor namanya, ya, daerah Johor. Oke, baik. Dia minta tanda. Oke, kita harus kasih tanda dulu ke kanan. Kita minta ke kanan. Oke, kita terus saja. Kita sudah masuk ke daerah Johor ini, dan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah Padang Bulan, ya. Oke. Ya, ini seperti saya katakan tadi, di sini mulai kena macet lagi. Kenapa? Karena di sini ada kendaraan yang mutar. Nah, di depan kita sana ada lampu, ada persimpangan, ya, persimpangan Johor nih, simpang Johor. Nah, simpang Johor itu dulu itu daerah kemacetan luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada kendaraan, ya, yang keluar masuk dari daerah situ untuk ke Medan atau menuju ke Johor itu, ya. Nah, karena selalu macet dan macetnya parah, maka akhirnya jalur untuk masuknya itu ditutup oleh pemerintah kota. Nah, sehingga jalan yang mobil atau kendaraan yang harus masuk situ harus mutar di tempat tadi. Nah, ini biasanya macet luar biasa sebelum jalur itu ditutup. Ini namanya simpang Johor depan kita nih. Nah, kalau kawan-kawan lihat, ya, itu ada pembatas jalan, ya. Nah, itu ditutup betul, ya. Sebelum ada pembatas jalan ini luar biasa macetnya, ya, mungkin bisa sampai 500 meter 1 kilometer kita nunggu, ya, jauh. Oke, baik, kita sudah perlahan-lahan meninggalkan daerah Johor. Nah, ini jembatan, ya, jembatan di bawah ini adalah Sungai Babura. Nah, Sungai Babura ini nanti akan bersatu di kantor wali kota Medan. Di situ di belakang itu akan bertemu dua sungai, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli, menjadi satu sungai yang namanya Sungai Deli. Nah, ini kita sudah masuk, setelah Sungai Babura ini kita sudah masuk ke daerah yang namanya daerah Padang Bulan. Daerah Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, ya. Nah, di daerah Padang Bulan ini, seperti saya katakan pada video sebelumnya, nih banyak etnis Karo, ya, sini banyak. Dan jalan yang terkenal itu di sini adalah Jalan Jamin Ginting. Nah, baik, Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting. Nah, di depan kita ini kita naik ke flyover lagi, ya. Jadi 2 kali naik flyover, ya. Flyover pertama yang di Amplas tadi, ya. Dan yang kedua di Padang Bulan. Jadi flyover Jamin Ginting namanya ini. Flyover Jamin Ginting, daerah Padang Bulan. Nah, kalau kita jalan bawah tadi, kiri tadi, kalau kita belok ke kiri kita bisa menuju ke Brastagi, ya. Kalau ini enggak, kita akan menuju ke arah Ring Road, ya, arah Ring Road lagi. Nah, ini kita jalan-jalan di seputaran Medan, ya. Nah, ini di bawah kita ini Jalan Jamin Ginting, jalan besar, ya, jalan besar. Nah, ke kanan Jamin kanan itu menuju ke kampus Universitas Sumatera Utara atau USUD, ya. Kampus tempat saya menimba ilmu dulu, ya, ketika S1 dan S2. Baik. Nah, di depan kita sana jalannya itu namanya Jalan Ngumban Surbakti. Jalan Ngumban Surbakti. Ya. Ya, ini dia. Nah, mulai jalan sini, kawan-kawan nanti akan banyak sekali melihat rumah makan yang ada simbol
atau ada tulisan BPK. BPK. Nah, apa itu BPK? Nah, BPK itu bukan Badan Pemeriksa Keuangan, bukan ya, jangan salah ya. Jadi daerah ini banyak nih kanan kiri BPK itu ada ya. BPK itu adalah kepanjangan dari babi panggang karo. Nah, ya. Jadi bagi yang muslim tidak boleh makan di sini. Ya diragukan ya, bagi yang non muslim silakan aja. Itu hak masing-masing ya. Nah, sabar Bang. Oke. Ya banyak sekali kalau kawan-kawan lihat BPK itu babi panggang karo. Ya. Terus ini nama jalannya adalah Jalan Ngumban Surbakti. Saya juga nggak tahu kenapa diberi nama ini ya. Ngumban. Ini termasuk ring road ya, jalan ring road Medan. Jadi dengan jalan ini orang bisa dengan mudah menuju ujung Medan satu lagi ya. Jadi ini menghubungkan dari Amplas menuju ke Pinang Baris ya, Pinang Baris. Jadi kalau daerah ini daerah selatan ya, di daerah selatan ini penghubungnya ini tadi jalan ring road ya, ring road dari mulai tadi Amplas. Nah, kalau daerah utara itu menghubungnya tadi jalan tol. Jalan tol. Jadi sebenarnya di Medan ini udah cukup memadai ya jalurnya. Nah, saya dengar lagi nanti akan direncanakan ada jalan tol ke tengah kota. Nah, itu wallahu alam kapan kita akan lihat aja nih. Ya. Rumornya seperti itu, akan ada jalan tol ke tengah kota. Oke. Kita lihat ya tanggal mainnya ya kan. Kita lanjut lagi, masih di daerah Ngumban Surbakti nih. Masih padang bulan ya. Nah, setelah ini ada persimpangan nih. Kita masuk ke daerah namanya Tanjung Sari ya, Tanjung Sari. Masih di Kecamatan Medan Selayang, Tanjung Sari. Nah, di daerah Tanjung Sari nih, nah ini lebih banyak etnis Jawa. Ya. Tanjung Sari, ada Tanjung Slamet, ada Tanjung Rejo. Nah itu banyak etnis Jawa di sini. Ya. Nah, oke, baik. Kalau terus saja ini ke kiri ini, kita akan menuju luar kota Medan ya. Kita akan menuju ke Simpang Pemda, nanti kita keluar ke kiri ke Brastagi, Pancur Batu, Brastagi. Nah kalau terus saja itu nanti bisa sampai ke Pancur Batu juga ya, Pancur Batu, cuma jalannya tidak begitu bagus ya. Baik, kita menuju ke daerah Simpang Pemda Setiabudi nih. Simpang Pemda Setiabudi. Nah, di sini juga agak macet ya. Ini termasuk simpang yang cukup padat. Kita lihat itu. Wah, bingung kita nih. Jalurnya nggak jelas ya. Baiklah, saya ambil tengah saja ini. Saya ikuti mobil Luxio ini. Nah, ini nggak jelas nih jalurnya. Masing-masing udah buat jalur sendiri, ya udah kita ikutin aja. Yang penting jalan baik-baik aja ya kan. Nah, setelah lampu merah nanti kita masuk ke jalan ring road Gagak Hitam. Ini ring road juga tapi ring road Ngumban Surbakti. Yang sana nanti setelah lampu merah itu kita masuk ke ring roadnya, tapi ring road Gagak Hitam. Jadi jalan Gagak Hitam atau ring road.
Oke, daerah ini masih banyak BPK, tapi nanti setelah lampu merah tuh udah nggak ada. Nanti setelah lampu merah ini lebih banyak makanan-makanan dari Jawa ya, seperti ayam penyet Lamongan, ayam bakar Surabaya dan sebagainya, mirip gitulah ya, lele apa, pecel lele gitu. Oke. Dan di jalan ring road ini selalu mobil besar ya, mobil besar lewat stop, kita kena lampu merah ya kita berhenti aja, sabar-sabar aja, sabar bang. Ya, kita terkena lampu merah. Oke, ke kanan adalah Jalan Setiabudi. Yang kalau kita nanti telusuri Jalan Setiabudi nanti bisa menuju ke kampus Universitas Sumatera Utara, USU. Atau kalau kita terus saja nanti menuju simpang C Sikambing, Gatot Subroto. Ya, terus saja. Kalau ke kiri nanti kita akan menuju simpang Pemda. Kemudian terus saja lagi nanti bisa ke Pancur Batu, Brastagi ya, Pancur Batu, ketemu duluan, kemudian Bandar Baru, setelah Bandar Baru baru Brastagi. Ya. Nah kita kalau terus, sebentar kok terus saja ini adalah menuju Pinang Baris ya, Baris. Oke, ini pengaturan waktu lampu merahnya cukup lama sini, hingga kita cukup lama juga menunggu ya. Nah, mengenai ketertiban lalu lintasnya sini kurang ya. Ini kurang, kenapa? Karena ini tidak jauh dari sini ini ada komplek militer ya, namanya Kavaleri Nagakarimata. Nah, ini polisi jarang mau melakukan razia, jarang sini. Nah, kemudian lagi pula sekarang tidak ada lagi razia ya. Sekarang orang polisi main foto aja sekarang ya. Jadi seperti abang tadi ya, itu dia ngelanggar ya, dibiarnya polisi, cuma nanti ketika bayar pajak nanti bayar pajak kendaraannya di situ kena deh. Jadi dendanya dimasukkan ke bayar pajaknya. Atau dikirim surat cinta nih. Surat cinta dari polisi ke rumah masing-masing untuk membayar dendanya. Jadi sekarang tidak ada lagi tilang-menilang ya. Nah ini bapak ini, itu ada CCTV, mungkin foto-foto ya. Nanti hasilnya baru dikirim ke rumah masing-masing. Oke, sudah hijau, kita maju. Bismillah. Oke. Ya, ini masuk Jalan Gagak Hitam, ring road, tapi ring road yang Jalan Gagak Hitam ya. Nah, di sini daerah ini banyak kedai kopi di sini ya, tempat nongkrong, kafe. Ya, tuan anak muda sekarang kan lagi ngetren ya, kafe ya, kedai kopi ya, gitu. Ini banyak sini. Ya. Nah, oke kawan-kawan. Saya pikir cukup kita perjalanan kita hari ini. Nanti ya terima kasih ya kawan-kawan atas atensinya. Semoga video saya ini memberi manfaat untuk kawan-kawan semua, sehingga bisa lebih mengenal kota Medan ya, kota Medan. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Mohon dukung channel saya untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.